Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi pertemuan ke-6 ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi. Ya, semangat 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 semangat. Ya, hari ini kita akan bahas adalah COVID-5 sebagai IT Governance Framework, studi kasus penerapan di rumah sakit. Ya, jadi COVID-5 bisa membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko serta penggunaan sumber daya. Nah, jadi dengan adanya COVID-5 kita bisa itu ya seimbang antara misalkan kita memasang aplikasi sistem di rumah sakit itu manfaatnya dihasilkan besar dan juga meng, meng, apa tuh, meng, ini apa, meng, meminimalkan resiko yang timbul-timbul yang sebelum dipasangnya aplikasi tersebut ya. Jadi risikonya besar jadi berkurang setelah adanya dipasangnya aplikasi tersebut. Nah, serta juga berhubungan juga dengan penggunaan sumber daya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian COVID-5 membuat informasi teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola dengan secara holistik bagi seluruh perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, mematikan kepentingan IT terkait stakeholder internal dan eksternal. Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan tata kelola IT, kita harus memperhatikan stakeholder internal dan eksternal. Jadi kalau di rumah sakit, stakeholder internalnya adalah pemilik rumah sakit, kemudian stakeholder eksternalnya adalah masyarakat pengguna rumah sakit. Nah, contohnya lain lagi misalkan apotek. Kalau apotek itu stakeholder internalnya adalah pemilik apotek, stakeholder eksternalnya adalah masyarakat pengguna apotek. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu harus memperhatikan ya, karena sebagai tanggung jawab bisnis dan fungsional. Prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan skala besar, kecil ya. Baik kecil besar bisa diterapkan COVID-5 ya. Juga perusahaan non-profit, juga sektor pelayanan publik ya. Contohnya seperti terminal bis, stasiun, nah itu juga bisa. Prinsip kerja COVID-5 itu menciptakan kerangka kerja yang optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan mengoptimalkan tingkat risiko ya. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Jadi sebesar-besarnya memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan tingkat risiko. Jadi mengoptimalkan maksudnya risikonya tadinya besar jadi lebih berkurang ya. Nah, ini seperti itu. Dan juga pasti menggunakan sumber daya. Ini adalah domain dari COVID ya. Ada plan organize, ada acquire and implement, ada developer and support, dan ada monitor dan evaluate. Nah, kita jelaskan di bawah. Ya, pada plan dan organize, pada domain ini meliputi strategi, taktik, dan identifikasi teknologi informasi yang dapat memberikan kontribusi pada sasaran aplikasi bisnis. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan rencana strategis IT, yaitu jadi kita sebelum memasang sebuah sistem teknologi informasi pada sebuah rumah sakit, kita harus mendefinisikan rencana strategisnya ya. Kira-kira sistemnya mau dipasang di mana saja, apakah terhubung antar komputer lewat jaringan komputer, kemudian apakah ada aplikasi yang di Android. Nah, semuanya itu harus didefinisikan rencananya ya, jangan sampai ada yang terlewat atau ada yang salah. Kemudian mendefinisikan arsitektur informasi. Nah, jadi jika antara bagian misalkan di rumah sakit ada bagian rawat inap dan bagian poliklinik, apakah antara bagian itu terhubung atau enggak. Nah, itu berarti arsitekturnya harus kita bangun. Kemudian menentukan arahan teknologi. Misalkan di rumah sakit itu jadinya antar bagian itu mau terhubung ya. Nah, itu berarti teknologi yang digunakan adalah jaringan komputer yang terhubung antar bagian ya. Ya, misalnya terhubung antar bagian tidak menggunakan kabel, berarti kita harus menyiapkan teknologi yang lewat WiFi. Kemudian mendefinisikan proses IT yang terjadi, organisasi dan keterhubungannya. Ya, misalkan sudah ada aplikasi atau sistem dipasang, berarti prosesnya harus kita jelaskan ya kepada pihak sumber daya rumah sakit, perusahaan, dan yang terhubung dengan aplikasi tersebut. Jadi misalkan aplikasi rumah sakit juga tidak hanya terhubung oleh pegawai rumah sakit juga, tapi terhubung ke pihak masyarakat ya. Misalkan untuk misalkan pendaftaran
pendaftaran periksa di poliklinik ya, itu berarti terhubung ke pihak masyarakat. Kemudian mengelola investasi IT ya. Jadi aplikasi dan hardware yang kita pasang harus kita kelola ya, agar bisa digunakan untuk selamanya dan selalu dipelihara. Kemudian mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen ya. Jadi misalkan pihak manajemen menginginkan antara bagian ini dan bagian ini tidak saling terhubung, misalkan antara bagian apotek dan rawat inap tidak terhubung, pihak manajemen menginginkan seperti itu ya, berarti kita harus menurutinya ya, dan menerapkannya. Intinya seperti itu. Terus itu yang nomor 1. Nomor 7 ada lagi ya, mengelola sumber daya IT. Ini hampir sama seperti yang nomor 5 ya. Jadi tidak hanya software dan hardware ini dipelihara, tapi juga sumber dayanya ya, atau penggunanya ya harus kita kelola ya. Misalkan ada perubahan sistem, berarti penggunanya juga harus kita latih ya, atau kita beritahu. Kemudian nomor 8 mengelola kualitas, nomor 9 menaksir dan mengelola risiko IT. Itu harus ya, jika suatu saat ada risiko, berarti kita harus bisa menaksir ya, kira-kira risiko yang timbul apa saja. Terus misalkan ini aplikasinya besar sekali ya, berarti kan itu jatuhnya proyek ya, bukan pembuatan biasa. Itu berarti harus bisa mengelola proyek yang akan timbul dalam pengerjaan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah acquire and implement. Pada domain ini meliputi gambaran mengenai perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada sehingga dapat selaras dengan sasaran aplikasi bisnis. Prosesnya sebagai berikut. Nomor 1, mengidentifikasi solusi otomatis. Nomor 2, memperoleh dan memelihara software aplikasi. Nomor 3, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. Intinya adalah memelihara softwarenya, kemudian memelihara juga infrastruktur teknologinya ya, seperti tadi komputernya, jaringan komputer, wifi dan macam-macam. Kemudian memungkinkan operasional dan penggunaan. Jadi dengan aplikasi atau sistem yang sudah kita pasang, kita harus bisa mengira-ngira kira-kira operasional seperti apa dan penggunaannya seperti apa ya. Apakah semua sumber daya bisa menggunakan dan tidak ada masalah. Kemudian memenuhi sumber daya IT. Setelah sistemnya kita pasang di rumah sakit tersebut, ternyata pihak perawat atau pihak dokter itu ya tidak ada waktu untuk menggunakan aplikasi tersebut ya, tidak ada waktu dan butuh pelatihan yang agak lama jika dilatih. Kira-kira terus kita menawarkan, kita memasukkan sumber daya IT ya, atau pegawai IT yang bekerja di rumah sakit itu. Ternyata pihak rumah sakit menyetujui, maka dari itu kita harus melakukan tambahan pegawai IT di rumah sakit tersebut ya, agar sistem yang kita bangun berjalan lancar. Kemudian mengelola perubahan ya, mungkin setelah sistem dipakai 3 tahun 5 tahun terjadi perubahan sistem di rumah sakit tersebut. Berarti aplikasi atau sistem kita bangun harus bisa mengikuti ya, atau bisa mengadaptasi. Kemudian instalasi dan aktualisasi solusi beserta perubahannya. Setelah aplikasi ini dipasang selama 5 tahun lebih, mungkin nantinya ada akreditasi rumah sakit. Itu aplikasi atau sistem yang kita bangun harus bisa mengadaptasi ya. Jika setelah akreditasi diharapkannya ada perubahan seperti ini, seperti itu, maka aplikasi rumah sakit kita harus bisa mengadaptasi dan mengikuti perubahannya. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah developer and support. Cakupan ini meliputi antaranya pengelolaan, kelancaran, keamanan, serta dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas, yaitu mengidentifikasi pengelolaan tingkat layanan, mengelola layanan pihak ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas, memastikan layanan berkelanjutan, memastikan keamanan sistem, mengidentifikasi mengalokasikan biaya, dan mengelola service desk. Ininya lebih terhadap pengelolaan yang sudah dipasang ya, dan juga pengelolaan pada pihak tiga ya, juga harus dipastikan keamanan sistem ya. Jadi sistem yang kita bangun dan sudah kita pasang diharapkan kita jaga keamanannya, jangan sampai jebol atau data yang penting itu ya terlihat oleh masyarakat umum. Itu ya. Untuk memastikan keamanan sistem, kita berarti harus bisa mengidentifikasi mengalokasikan biaya untuk menjaga keamanan sistem. Kemudian mendidik dan melatih pengguna yang ada di rumah sakit. Itu pasti ya, agar berjalan lancar ya. Terus mengelola service desk. Service desk itu berarti ada orang yang di rumah sakit yang tugasnya mengelola sistem yang sudah kita bangun. Kemudian yang keempat, monitor dan evaluate. Pada domain ini kerja manajemen, kontrol internal dan penurunan terhadap aturan sehingga menyediakan tata kelola. Proses sebagai berikut ya: mengawasi, mengevaluasi,
ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini intinya hanya mengawasi dan evaluasi sistem yang sudah ada. Nah, jadi sistem yang sudah kita bangun diawasi dan dievaluasi ya jika ada kekurangan dan sebagainya. Nah, untuk yang berikutnya ini hanya silahkan dibaca-baca ya. Ini penerapannya, ini teknik pengumpulan data, ini teknik analisis. Ya, ini teknik analisis sampai ada 6. Hasil akhirnya seperti ini untuk stakeholder. Ini juga hasil akhirnya. Nah, ini kebetulan rumah sakitnya adalah RSUD Lawang ya. Kemudian edukasi COVID-nya, kesimpulan ya, jadi COVID-5 sudah berhasil diterapkan pada rumah sakit SIM RS Lawang ya. Nah, itu ya. Nah, sebagai untuk kuisnya silakan Anda kerjakan seperti pada nomor. Nah, ini ya. Silakan Anda kerjakan seperti pada domain COVID ya, domain COVID. Ya, jadi nomor 1 Anda jelaskan apa aja. Nah, sebelum mengerjakan Anda sebutkan dulu ya perusahaan apa yang Anda tangani atau sistem apa yang Anda pasang pada perusahaan apa ya. Ya, silakan sebutkan perusahaannya dulu, baru Anda mulai kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, jadi misalkan nomor 1 apa saja yang dikerjakan ya. Kemudian nomor 2 apa saja yang dikerjakan, nomor 3 apa saja yang dikerjakan, nomor 4 apa saja yang dikerjakan. Ya, silakan Anda kerjakan ya. Dikumpulkan paling lambat hari Senin ya. Ya, lewat Selasa. Jika ada pertanyaan silakan lewat WA ya ke saya langsung. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.